Oke, terima kasih banyak Pak Said. Saya lanjutkan, tadi berkaitan dengan di Idul Adha ini dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 23 Juli, itu akan apa saja yang akan kita bangun ke anak. Mungkin ada informasi terlebih dahulu terkait dengan Microsoft Teams secara umum nih Pak Said, karena di kelas 7 ini sesuatu yang baru. Kemudian juga ya ini momen juga untuk kita semua sama-sama belajar supaya tidak hanya anak yang cerdas, tapi juga kita secara eh, kegiatan juga bisa belajar dari anak. Kepada Pak Sai, tempat dan waktunya dipersilahkan. Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi ngomong lagi nih Bapak Ibu ya. Kebanyakan ngomong nanti saya. Oke, enggak. Saya menjelaskan tentang pembelajaran dengan Microsoft Teams. Jadi kami alhamdulillah di sekolah Al-Amanah itu mendapatkan kerjasama ya dengan Microsoft. Microsoft itu yang kalau Bapak dan Ibu punya laptop itu dia produknya Windows gitu. Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Nah, kami alhamdulillah dapat kerjasama untuk pembelajaran secara blended learning atau pembelajaran dengan mengkombinasikan teknologi dan juga ruang kelas nyata, yaitu pembelajaran secara langsung di kelas. Jadi ada yang namanya ruang kelas maya, itu Microsoft Teams. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Nanti kami juga akan share. Jadi kalau di laptop kondisinya seperti ini ya, seperti yang ada di layar Bapak Ibu. Kalau di handphone juga ada. Di handphone juga ada, nanti bisa diinstal Microsoft Teams. Cuman untuk masuk ke sini harus menggunakan akun atau email yang disediakan sekolah. Saya akan bagikan nanti email dan juga passwordnya melalui grup WA ya. Jadi nanti silakan dilihat nama anaknya, kemudian ambil emailnya. Jadi anak sendiri ya, jangan anak orang. Ambil emailnya untuk nanti login setelah diinstal baik itu di laptop maupun di dalam handphonenya. Nama aplikasinya Microsoft Teams nih, Microsoft Teams ada tulisan Teams gitu, T-E-A-M-S, itu nanti cari di Play Store, ada di handphone gitu ya. Atau kalau di laptop nanti bisa membuka di Google langsung Teams kayak gitu. Dia akan muncul dan dia akan minta login dulu, username atau namanya siapa, emailnya, dan juga passwordnya. Nanti disinilah kegiatan ruang kelas maya itu berlangsung. Jadi baik itu pengiriman tugas-tugas, modul-modul belajar, video rekaman pembelajaran, dan juga penilaian-penilaian yang dilakukan oleh guru. Jadi di sini nanti dia bisa bertatap muka secara langsung melalui Meet seperti kita sekarang. Kemudian di sini ada informasi dan dia bisa chat langsung dengan gurunya gitu ya. Kemudian ada untuk mengakses modul ataupun bahan-bahan materi belajar anak-anak gitu ya, mereka bisa akses juga di sini ketika misalnya butuh bahan bacaan atau butuh bahan diskusi dengan teman, dia bisa baca. Berikut juga recording atau rekaman dari semua aktivitas belajar. Jadi kalau misalnya contohnya tadi kayak Bu Evi, pagi hari nih nggak bisa ya gitu ya karena handphonenya tidak ada gitu karena dibawa orang tua, atau berbagi sama adik itu yang paling sering. Kita juga ada tuh yang kemarin kelas 7 dia 3 orang di Al-Amanah semua, jadi mau nggak mau dia gantian ya. Nah itu semua direkam dan anak masih bisa lihat rekamannya. Kalau dia tidak bisa atau tidak memahami, dia bisa bertanya atau menghubungi gurunya secara langsung. Jadi bisa video call secara langsung dengan guru, bisa chat langsung dengan guru. Kalaupun ternyata memang masih kendala, dia bisa janjian sama guru, Pak, saya jam sekian mau ke sekolah, bisa. Nah, itu harus janjian itu supaya di sekolah juga gurunya bisa atur, oh ya nanti jam 10 si A misalnya Cahya mau datang nih, kayak gitu. Berarti jam-jam belajarnya nanti diatur lagi sama guru sehingga tidak bentrok. Jadi jangan sampai datang juga ke sekolah, gurunya lagi ngajar, akhirnya nunggu lama, anaknya juga nggak nyaman gitu ya. Nah itu kenapa perlunya koordinasi. Kemudian juga ada catatan seperti buku catatan
notebook, ya itu semua ada. Kemudian ada bagian untuk penugasan. Nah, di sini tugas-tugas semua anak bisa kita lihat dan bisa kita pantau semua ya. Jadi semua mata pelajaran, semua proyek bisa kita pantau dan bisa kita lihat. Oh, anak saya udah ngumpulin belum? Kayak gitu misalnya. Oh, siapa aja nih yang sudah mengumpulkan? Nanti muncul. Wah, ada yang cuma lihat doang nih kayak gitu tugasnya gitu ya. Ada yang sama sekali nggak lihat, tapi ini biasanya tuh anak-anak kayak gini dia yang kendala perangkat nih. Dia biasanya datang ke sekolah langsung ya, datang ke sekolah langsung dikumpulin ke gurunya. Biasanya seperti itu. Ada yang cuma lihat aja gitu ya, tapi dia terus kerjakan secara manual bersama guru di sekolah. Ada yang dia langsung upload gitu, ada yang terlambat berapa menit, ini semua bisa kita amati. Jadi siapa yang ngumpulin tepat waktu, siapa yang mengumpulin terlambat 2 bulan, itu juga bisa kita lihat. Kemudian juga penilaiannya juga bisa kita baca. Bisa kita baca, oh apa masukan, feedback atau umpan balik dari gurunya apa, itu bisa kita baca juga, dibaca oleh anak maupun dibaca oleh orang tua. Jadi ini nanti akan menjadi alat bantu selama proses belajar mengajar, baik itu belajar mengajar secara daring yang insya Allah akan kita lakukan selama 2 minggu ini, maupun pembelajaran setelah nanti tatap muka. Jadi setelah nanti tatap muka kan kita nggak langsung tatap muka seperti dulu sebelum pandemi. Kita sebutnya PTM, pembelajaran tatap muka terbatas. Nah itu nanti kita kombinasikan antara pembelajaran langsung di sekolah, di kelas, maupun pembelajaran secara daring melalui kelas maya seperti ini, seperti Microsoft Teams ini. Setelah ini insya Allah nanti akan saya bagikan akunnya kita sebutnya ya, nanti email dan juga passwordnya, bisa nanti dibantu anaknya untuk masuk ke dalam aplikasinya. Tapi nanti kemungkinan kelasnya belum ada. Setelah ini nanti Pak Edo sebagai wali kelas akan buatkan, dan di sini ada mata pelajarannya juga, jadi dia bisa diskusi dengan guru bahasa, dengan guru matematika atau guru yang lain ya. Ini semua terekam secara daring, seperti terekam, sehingga bisa diamati lagi oleh anak di kemudian hari, maupun dilihat juga oleh orang tua. Gitu. Jadi kalau misalnya perangkatnya dipinjamkan, setelah anak kembalikan, orang tua bisa melihat aktivitas anaknya juga. Gitu. Seperti itu Bapak dan Ibu, jadi ini aplikasi yang akan membantu nanti dalam proses belajar mengajar ini, baik itu pembelajaran daring maupun pembelajaran kombinasi nanti tatap muka dan juga daringnya. Karena kan nanti tatap mukanya terbatas, masih terbatas. Itu dari saya Pak Edo. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, ditanyakan, boleh gitu ya, baik itu nanti di forum ini maupun setelah forum ini juga boleh. Ya, terima kasih banyak Pak Said. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang ingin diperjelas kayak gitu berkaitan dengan ini salah satu media ya, media pembelajaran yang akan sama-sama kita pergunakan di SMP khususnya. Iya, Pak Said, Pak Edo. Ya, Bu. Ya, mau bertanya ini, maklum anak baru. Boleh, Bu. Saya belajar beradaptasi juga ini, dan tadi saya simak sama abinya ya tentang Microsoft Teams ini. Berarti kami harus install ini ya, Pak, di laptop ataupun di HP sebelumnya ya. Kemudian apakah juga ada pengenalan ya Microsoft Teams ini kepada anak tentunya ya, Pak, sebagai cara mereka belajar gitu untuk SMP kelas 7 ini ya. Gitu. Sama yang tadi tuh Pak Said tentang peran orang tua ya, saya tertarik sekali tuh, di mana aturan, batasan dan konsekuensi ini mungkin sebelumnya ada tapi tidak pernah diucapkan, tidak pernah dituliskan, ataupun mungkin saya masih reaktif ya, maksudnya masih yang terjadi baru saya sikapi gitu. Nah, mungkin nanti saya sebagai orang tua bisa disupport ya untuk dapat membuat aturan, batasan, konsekuensi yang harus diterapkan. Tentunya kan saya dulu yang harus menerapkan aturan dan batasan-batasannya ya. Nah, itu mungkin dari saya orang tua perlu bimbingannya untuk dapat memerankan itu, karena ini juga hal yang baru ya, yang mesti saya
verbalkan, konkretkan, tuliskan ya, kemudian negosiasikan dengan anak dengan pendampingan gitu. Ini tentu hal yang baru nih yang akan saya alami. Itu mungkin dari saya, terima kasih sebelumnya. Sama-sama, Bu. Silakan Pak Said untuk menanggapi berkaitan dengan Microsoft Teams. Baik, makasih Bu Rahayu, makasih Pak Edo, dan Bapak Ibu semuanya. Jadi betul sekali, ini kalau di handphone diinstal ya, kalau di smartphone Android ataupun yang pakai iPhone, itu bisa diinstal. Saya udah share linknya, berhubung saya pakainya Android, saya share linknya yang dari Play Store. Kalau yang pakai iPhone nanti bisa cari di App Store-nya aja, Microsoft Teams gitu ya. Nanti saya share di grup WA, nanti diinstal. Untuk yang di laptop bisa diinstal juga, bisa juga kalau misalnya tidak memungkinkan laptopnya untuk diinstal, misalnya karena penuh atau apa, bisa membuka di browsernya masing-masing. Nanti linknya saya akan share gitu. Jadi lewat browser saya, Bu, lewat Google Chrome atau Opera atau apapun itu ya. Jadi lewat Google Chrome aja, lewat aplikasi browser atau Peramban kalau yang pakai bahasa Indonesia ya. Jadi nanti nggak harus diinstal kalau di laptop, tapi akan lebih baik lagi memang diinstal langsung kalau cukup memorinya. Kalau enggak ya tidak perlu. Nah, kalau di handphone memang harus diinstal supaya nanti bisa dipakai untuk tatap muka seperti ini nih, tatap muka maya seperti ini. Kita akan mulai nanti Pak Edo setelah ini akan jelaskan ya pagi hari jam berapa gitu, apa kegiatannya, jurnal, sampai dengan seterusnya ya, sampai siang hari dan sore hari apa, itu nanti dijelaskan oleh Pak Edo. Tapi untuk aplikasinya memang harus diinstal. Yang kedua tadi terkait dengan batasan pelaksanaan training ya kita sebutnya ya. Nanti di pengenalan lingkungan sekolah Bu Rahayu, anak-anak akan diajarkan 3 hari itu nanti anak-anak diajarkan untuk pakai Microsoft Teams gitu ya, pakai macam-macam yang lain ya. Kita ada OneNote juga, ada Microsoft Word, PowerPoint untuk dia presentasi gitu. Itu nanti akan kita lebih banyak gali selama 3 hari besok untuk tutorial buat anak-anak gitu. Wah, itu anak-anak tuh cepat banget Bu Rahayu dan Bapak Ibu semuanya, mereka belajarnya sangat cepat. Kita kadang-kadang tuh baru ngasih tahu begini, mereka tahunya tuh tambah banyak lagi gitu. Kita surprise gitu ya buat anak-anak yang sekarang udah di kelas 8 tuh kelas 7, mereka juga sama waktu itu awal-awal bingung pakai, tapi setelah mereka bisa, mereka jauh lebih canggih daripada kita. Mereka bikin video, bikin file presentasi yang macam-macam, jauh lebih baik daripada kami gurunya. Itu yang mungkin anak-anak kita itu mereka menyerap secara cepat sebenarnya. Tinggal kita yang ketiga tadi yang dari Bu Rahayu adalah menerapkan batasan dan aturannya. Anak-anak yang sudah punya handphone sendiri atau yang bapak ibunya sudah percaya dengan anaknya untuk pegang handphone sendiri, tetap harus punya aturan dan batasan. Ya, aturan dan batasannya seperti apa? Sebenarnya ini kembali ke keluarga masing-masing. Misal kalau kami kan di rumah kita di jam sekian sampai jam sekian tuh nggak ada yang pegang handphone misalnya gitu ya. Itu kesepakatan semua. Misalnya jam 6 habis maghrib sampai jam 8 itu kita fokus sama ya baca Quran atau apa, itu kan budaya di rumahnya masing-masing. Nah, tapi selain itu misalnya kalau lagi kerja ya, atau anak-anak lagi kerja, misalnya aktivitas kami mulai jam 7 sampai jam 12 atau jam 7 sampai jam 3 sore. Itu anak-anak boleh pegang, jadi mereka boleh pegang itu. Setelah itu mereka handphonenya misalnya dititipkan ke orang tua atau ditaruh di orang tua, yaitu kesepakatan yang Bapak dan Ibu tahu. Pak, gimana kalau udah terlanjur anak saya pegang handphone lama karena saya juga kerja, suaminya juga kerja gitu, karena keterbatasan kami ya, anak kami pegangin aja handphone kayak gitu. Kalau sudah terlanjur seperti itu Bapak dan Ibu, jadi di handphone itu ada yang namanya digital well-being. Apa sih bahasa Indonesianya tuh? Keamanan digital atau apa? Nanti bisa datang ke sekolah. Datang ke sekolah itu ada, nanti kita ajarin cara ngecek, oh tadi buka apa aja, tadi tuh dia aplikasi apa saja yang lama dipakai anak, itu bisa di-track sama aplikasi itu. Dan anak karena itu ada di handphonenya, handphone yang baru sekarang tuh ada semua, itu dia nggak bisa hapus ya aplikasi itu.
Jadi dia nggak bisa juga ngakalin kayak gitu ya. Kalau dia buka YouTube, pasti akan ketahuan kayak gitu. Berapa jam dia buka YouTube, berapa jam dia buka Free Fire, berapa jam dia buka Mobile Legend gitu ya. Itu yang aplikasi yang anak-anak itu banyak pakai gitu. Itu akan ketahuan. Jadi nanti kita bisa, mudah-mudahan ya Pak Edo, sebelum di tanggal 23, Bapak Ibu, atau mungkin sebelum itu kita bisa adakan training orang tua lagi seperti ini, pelatihan orang tua untuk tadi komunikasi sama anak, untuk apa tadi membatasi kegiatan digital ini sama anak, gimana caranya gitu, pengawasan orang tua sejauh apa, insya Allah akan sedang kami rancang nih Bu Rahayu dan Bapak Ibu semuanya ya, untuk kapan waktunya kita akan adakan, supaya orang tua itu harus lebih cerdas ya, harus lebih cerdas daripada anak, walaupun mungkin nggak tahu banyak dalam penggunaan teknologi, tapi celah-celah anak itu kita harus kenal sehingga kita nanti bisa dalam peran kita sebagai orang tua bisa mengawasi mereka, karena mereka masih ada di tanggung jawab kita ya sebagai orang tua sampai mereka akil balik itu, nanti dosanya anak-anak masih tanggungan kita ya. Kalau dia sudah akil balik itu sudah tanggung jawab dia, tapi dia tidak akan jadi baik kalau pendampingan sebelumnya juga baik. Seperti itu Bu Rahayu. Silakan didiskusikan nih Bapak Ibu gitu ya. Kita juga insya Allah di masa pengenalan lingkungan sekolah, kita juga akan bangun ke anak-anak juga tentang aturan-aturan penggunaan handphone tadi gitu ya, perangkat-perangkat tadi, sehingga harapan kami misalnya di sekolah sama, itu di rumah juga sama. Seperti itu insya Allah. Begitu Bu Rahayu dan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih, Pak. Iya, sama Bu. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang lain sebelum kita bahas teknis, rutinitas khususnya di SMP? Kalau tidak ada, tidak ada ya, langsung aja ya Pak. Lanjut aja Pak Edo. Ya. Oke, Bapak Ibu saya izin tampilkan layar ya. Kebetulan ini semacam rencana yang dirancang oleh seluruh guru yang terlibat di SMP, khususnya guru mapel. Saya izin bagikan layar, mohon maaf karena saya pakai mobile ya. Semoga jelas. Oke, Bapak Ibu semoga muncul di itunya di layarnya masing-masing. Di sini ada rencana umum yang akan sama-sama kita diskusikan bersama anak. Baik itu guru maupun mungkin juga orang tua di rumah yang tadi Pak Said sampaikan bisa mempersiapkan terkait dengan apa saja suasana yang bisa mendukung pelaksanaan terkait Idul Adha ini. Jadi kalau di SMP ataupun mungkin di SD sebelumnya yang dari Al-Amanah itu sudah sangat kenal bagaimana Al-Amanah membangun kecerdasan anak. Kecerdasan tidak cuma satu, kayak gitu, banyak hal yang perlu dibangun untuk tadi melengkapi kecerdasan-kecerdasan tersebut. Kurang lebih ada 6 kecerdasan yang jadi poin kita dalam upaya membangun anak, menjadikan mereka berkarakter. Salah satunya estetik, kemudian afeksi, kognisi, bahasa, psikomotor, dan juga sosial. Keenam hal ini, semoga suara saya jelas ya Bu, karena saya tetap pakai masker. Pak Edo, maaf itu bisa di landscape Pak, biar tulisannya bisa lebih jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Iya, semoga lebih jelas ya Bapak Ibu. Jelas Pak, insya Allah. Oke, jadi yang pertama itu ada estetik. Di estetik ini karena berkaitan dengan kurban, kita membangun anak supaya tadi, selain tahu tentang kurban itu, Idul Adha secara umum itu apa, kemudian ada kurban di dalamnya, ada haji, yang jadi fokus kita yaitu rutinitas. Jadi bagaimana estetik itu nanti ke depannya kita akan memaparkan materi, membangun mereka untuk tadi peduli terhadap dirinya khususnya dengan
mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, kemudian mereka juga bisa mengenal nilai gizi harian seperti yang tampil di sebelah kanan Bapak Ibu di layarnya. Kemudian tadi yang disampaikan ada prosedur kerja. Lalu juga komunikasi interaktif yang nanti akan sama-sama kita bangun dalam kegiatan MPLS. Kemudian juga ada afeksi bagaimana tadi yang Bu Rahayu ya, mohon maaf saya baru kenal sambil memantau, oh ini Bu Evi, kemudian Bu Rahayu. Bagaimana membangun aturan, kemudian fungsi aturan, konsekuensi dalam aturan, yang tadi peran orang tua sebagai controlling itu juga akan sama-sama kita bangun selain dalam kegiatan MPLS, itu dalam setiap kegiatan anak. Dari mulai awal anak melakukan rutinitas diskusi bersama guru di jam 7 kurang lebih kalau di SMP sampai dengan menjelang asar, itu segala macam aturan termasuk juga konsekuensinya akan kita perkenalkan. Supaya mereka melakukan itu ya karena mereka tahu, karena mereka merasakan manfaatnya. Termasuk juga kognisi Bapak Ibu di situ nanti mungkin kita semua bisa berkolaborasi ya, menyediakan fasilitas-fasilitas yang membuat anak nyaman dalam belajar, tidak hanya terbatas di sekolah, mudah-mudahan di rumah juga bisa kembali dikuatkan agar tujuan besar ini bisa tercapai, khususnya di anak-anak kelas 7. Ada memperkenalkan hewan kurban tadi, ketentuannya, penyembelihan hewan kurban, kemudian ciri-ciri daging yang sehat supaya mereka bisa ke depannya itu menganalisis dan juga bisa mengolah daging-daging kurban tersebut menjadi asupan yang bermanfaat untuk tubuhnya. Kemudian juga ada peraturan pemerintah terkait bagaimana pelaksanaan penyembelihan hewan kurban selama masa pandemi, khususnya di PPKM darurat ini, itu juga akan kita bangun ke anak supaya mereka juga bisa mawas diri. Kalau sebelumnya itu mungkin masa transisi anak kelas 6 ke kelas 7 itu sangat euforia ya terkait dengan kegiatan-kegiatan kurban, lihat langsung kayak gitu. Mungkin juga di lingkungan kita masih tetap dirinya supaya lebih taat terkait protokol kesehatan, itu tujuan besar kita. Kemudian juga ada bahasa, nanti insya Allah ini akan kita bagikan ke anak. Ada berbagai macam kalimat di situ, khususnya kalau untuk di kelas SMP itu tanda baca dan juga kalimat efektif lengkap yang akan kita perkenalkan ke anak. Kemudian ada fisik, Bapak Ibu, di mana meskipun kegiatannya dilakukan secara daring, harapan kita itu kegiatan-kegiatan gerak tubuh atau olah tubuh itu tetap bisa dijalankan di rumah. Baik yang sederhana melakukan jogging ya, jogging di sekitar rumah kayak gitu, atau juga bisa melakukan semacam dia itu lagi atau oke. Selanjutkan untuk anak menyelesaikan tugas sesuai dengan standar dan standar dan juga tepat waktu ya Bapak Ibu. Anak menghasilkan ide kreatif untuk pengemasan dari kurban yang akan didistribusikan. Anak menyusun rutinitas harian, anak dapat mengontrol emosi dan juga anak dapat menentukan konsep waktu dan menyelesaikan kegiatannya. Itu untuk tadi ya afeksinya Bapak Ibu. Terus kognisinya itu lebih ke pengetahuannya, membangun pengetahuan anak menjelaskan pengertian kurban, terus juga anak menjelaskan tata cara pelaksanaan kurban dan haji, anak juga mengetahui dalil haji dan kurban, mengetahui konvensi satuan waktu, mengetahui tata cara menyimpan daging kurban, sampai nah ini pengetahuan-pengetahuan yang akan anak dapatkan, yang tujuannya ya nanti akan anak dapatkan saat pembelajaran tema Idul Adha ini. Itu oke, kita lanjut ke jadwal pembelajaran daring dengan topik Idul Adha untuk kelas 8. Ini periodenya 2 minggu dari tanggal 12 sampai dengan 23 Juli. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan di layarnya itu ada jadwal dari hari Senin tanggal 12 sampai dengan tanggal 23 ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk hari Senin 12 Juli
Selain itu juga ada ini nih Bapak Ibu, ada rutinitas hariannya ya. Di sini ada ada jam-jamnya juga, mungkin nanti bisa disesuaikan dengan jadwal anak-anaknya atau membuat jadwal harian di rumah anak-anaknya bisa disesuaikan dengan jadwal pelajaran daringnya juga di sekolah. Untuk murojaah pagi itu biasa kita mulai di pukul 7. Bu Wenda. Oke. Baiklah Bapak Ibu, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Apakah sudah cukup Bapak Ibu? Boleh menyampaikan pendapatnya lewat kolom chat ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup, mungkin akan ditutup ya Bu Dini ya. Ya. Baiklah, terima kasih. Apa yang ingin mereka lakukan di hari tersebut? Kalau dari Alamana biasanya sudah tahu jurnal pagi itu seperti apa. Di SMP ini kita ingin tambahkan ada yang namanya action plan. Mereka merencanakan di hari itu mereka ingin melakukan apa dan target yang mereka ingin capai itu apa. Supaya mereka kegiatannya lebih terarah, kemudian juga bisa lebih untuk dilakukan evaluasi nanti di akhirnya. Dan itu akan berlangsung kurang lebih pukul 7.45 atau pukul 8 sampai dengan selesai ya, karena nanti akan dilanjutkan dengan rutinitas berikutnya yaitu sholat duha. Bisa dilanjutkan juga dengan membaca Al-Quran secara mandiri. Sebelum nanti kegiatan pembelajaran pertama itu akan berlangsung pukul 8.30 atau setengah 9. Seperti yang tertera di sebelah kanannya, itu kegiatan pembelajaran pertama akan berlangsung pukul 8.30 sampai 11.30. Di situ akan ada banyak sekali mapel-mapel atau muatan-muatan mapel yang didiskusikan bersama anak, atau nanti ketika memang ada keterbatasan bisa melihat rekamannya atau bisa menghubungi guru untuk dilakukan pijakan secara individual. Kemudian nanti di jam berikutnya setelah zuhur di pukul 1 itu akan dilanjutkan kegiatan mapel kedua. Sampai dengan pukul 14.30 dan 30 menit berikutnya itu akan dilakukan sesi recalling. Seluruh anak tadi karena sudah merencanakan di dalam action plan, seluruh anak akan merecall, akan mengevaluasi, akan mempresentasikan target-target yang sudah mereka selesaikan. Kemudian juga mereka bisa memaparkan kendala yang mereka alami selama pembelajaran khususnya. Dan juga ada jurnal malam atau ada jurnal sore. Ini harapan kami bahwa anak-anak tidak sekedar punya kemampuan untuk memverbalkan pengetahuan yang mereka miliki, melainkan juga bisa terbiasa ataupun suka dengan kegiatan menulis informasi pengetahuan yang mereka ingat ataupun yang mereka dapatkan. Itu Bapak Ibu sekilas rutinitas di SMP. Nanti lebih jelasnya ini perlu saya sesuaikan dulu, karena di 3 hari awal itu akan ada kegiatan MPLS dari hari Senin sampai dengan hari Rabu. Baru kemudian nanti kita akan masuk ke dalam kegiatan yang berhubungan dengan Idul Adha atau muatan materi di proyek atau di topik Idul Adha. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Bagaimana Bapak Ibu? Saya izin kembali ke layar utama. Sepertinya sudah cukup jelas atau ada yang perlu didiskusikan, silakan Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang belum jelas. Iya, silakan Bapak Ibu. Biasanya ini memang kita diskusikan bersama anak kayak gitu, tapi alhamdulillah orang tua di forum ini sangat antusias juga ingin tahu bagaimana kegiatan anak ke depannya. Bagaimana Bapak Ibu, silakan.
atau sambil berjalan ya dalam prosesnya, apabila ada sesuatu yang bisa kita bantu terkait tadi Mama Rahayu membuat aturan ataupun hal-hal teknis terkait pembelajaran, itu jangan sungkan menghubungi kami. Bisa melalui grup yang sudah tersedia ataupun boleh juga japri. Nanti insya Allah saya akan masukkan nomor-nomor gurunya di dalam setiap grup orang tua kayak gitu. Ya, Pak Edo, untuk membuat action plan itu kan nanti pasti insya Allah ya anak akan dibantu ya, karena memang ini juga kan pengalaman pertama ya. Di SD sebelumnya mereka paling melakukan jurnal, tapi action plan mah belum pernah gitu. Saya juga mungkin termasuk yang juga belum pernah bikin action plan setiap hari gitu untuk orang tua. Iya. Iya Bu, insya Allah nanti dalam kegiatan MPLS itu semua akan coba kita bangun ke anak. Bagaimana, terutama fungsi ya, fungsi dari action plan itu apa, supaya mereka ketika membuat itu, mereka nyaman. Terima kasih Bu Rahayu, kayak gitu. Mama Husen ya. Yang lain Bapak Ibu? Kita sampai jam berapa Pak Said? Kalau memang sudah selesai dan sudah cukup jelas, Pak Edo, boleh kita tutup. Kalau sudah selesai, nanti kalau memang ada yang perlu didiskusikan, baik itu secara pribadi, misalnya dengan Pak Edo, dengan saya, bisa langsung di WA, atau di grup juga silakan. Bapak Ibu, pokoknya jangan sungkan, jangan ragu. Hanya kalau di luar jam kerja, kami mohon maaf kalau agak-agak lambat, gitu misalnya membalasnya ya, Bapak Ibu ya. Apalagi kalau lagi kerja sebenarnya, kalau lagi ngajar itu, apalagi itu kita kayaknya jarang balas WA kalau lagi ngajar. Guru-guru kalau misalnya lagi tatap muka sama anak seperti ini, hampir nggak bales tuh, balasnya ya pas istirahat. Jadi mohon maaf kalau agak-agak lambat misalnya membalas WA dari Bapak Ibu. Iya, Pak Said, kalau untuk ekstrakurikuler ya apakah ada ya? Ya di topik Idul Adha ini atau untuk ekskul sendiri karena kondisinya lagi pandemi, kita tidak adakan ekskul secara rutin, misalnya mingguan gitu ya Bu Rahayu. Tapi kami biasanya itu di setelah ujian ya Pak Edo, atau biasanya setelah PTS, setelah PAS itu kita ada kayak pekan life skill gitu, di mana kita biasanya pekan pengembangan diri gitu Bu. Di situ kita biasanya akan kasih anak beberapa kegiatan pengembangan diri yang dia bisa pilih, misalnya desain grafis, kemudian apa aja kemarin tuh misalnya fotografi dan sebagainya. Fotografi. Jadi kita untuk kondisi pandemi ini untuk mengadakan, dulu ada pramuka ya rutin itu, untuk mengadakan seperti itu kita belum lakukan karena memang kondisinya belum memungkinkan. Jadi kita adakannya secara terbatas saja di minggu-minggu, biasanya minggu-minggu transisi itu antara sesudah PTS atau PAS sampai dengan pembagian rapot itu biasanya mengadakan kegiatan itu Bu Rahayu. Iya Pak, makasih. Kalau sudah tidak ada lagi, sepertinya boleh ditutup Pak Edo. Mudah-mudahan kalau apa yang disampaikan oleh saya dan Pak Edo tadi sudah cukup jelas. Maaf, izin bertanya Pak, tadi saya sempat terlempar. Ya, silakan Bu mamanya. Untuk lesson plan kelompok yang tadi di-share oleh Pak Edo itu, orang tua bisa mendapatkan pegangan nggak? Maksudnya kita bisa melihat tujuannya, sehingga misalnya karena mungkin kan karena masih daring ya, guru tidak bisa melihat secara langsung penampilan anak itu, sehingga paling nggak saya paling nggak bisa membaca apa yang dilakukan ini sudah dapat di poin ini belum, di tujuan ini belum, seperti itu. Begitu Pak.
untuk lesson plan kelompok tadi. Iya. Insya Allah nanti akan saya bagikan ya Bu, terkait dengan lesson plan kelompok, ataupun juga di dalamnya nanti ada materi-materi yang akan diajarkan di masing-masing mapel. Kayak gitu. Termasuk juga jadwal, nanti ketika sudah saya sesuaikan dengan agenda MPLS, insya Allah saya akan kirimkan di grup wali murid kelas 7. Itu, Mama Andini, terima kasih masukannya. Semoga nanti kita semua bisa semakin berkolaborasi ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang memiliki agenda lain. Atau nanti jangan sungkan tadi, kalau misalnya memang ada pertanyaan yang dirasa esensial, penting, kayak gitu, jangan sungkan untuk menghubungi saya sebagai wali kelas ataupun Pak Said, langsung juga silahkan. Atau melalui grup juga itu jauh lebih baik, supaya kita semua bisa sama-sama saling bertanya jawab. Kita akhiri Pak Said atau bagaimana, ada informasi lagi? Cukup Pak, Cukup ya? selamat Oke, sudah. melanjutkan aktivitas di Iya, rumah atau di tempat kerjanya masing-masing. karena weekend. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf lahir dan batin apabila di antara kami, keluarga besar Al-Amanah, khususnya guru-guru, banyak sekali kekurangan, dan itu tanda kami sangat butuh masukan dari Bapak Ibu, khususnya dalam proses pembelajaran anak. Apalagi nanti selama daring itu pure yang bisa mengetahui dalam proses itu Bapak Ibu. Kami mungkin dalam kegiatan pendampingan itu akan selalu standby, namun secara real time itu mungkin Bapak Ibu yang kami sangat butuhkan untuk menyampaikan masukan dan juga terkait dengan tadi kalau Mama Anindya bilang perkembangannya. Oke, mungkin itu dari kami. Izinkan kami untuk menutup kegiatan ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf kembali. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak Said, terima kasih Pak Idul. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, mohon bantuannya Bapak Ibu. Semoga sehat selalu insya Allah. Amin, amin. Mohon izin. Ya Bu. Mohon izin saya tutup juga ya.